Ingat nggak kita kemarin kan belajar tentang hukum Archimedes ya? Aku masih belum ngerti nih. Kalian bisa jelasin lagi nggak? Kebetulan banget nih, kita lagi mau melakukan percobaan Archimedes yang dimana itu membuktikan bahwa konsep benda dapat melayang, terapung, dan tenggelam. Kalian lagi ngomongin apa sih? Katanya mereka mau eksperimen tentang hukum Archimedes tahu. Kamu kemarin belum ngerti kan? Belum. Kita boleh nggak lihat eksperimennya? Boleh banget guys. Kalau kalian masih bingung jangan lupa untuk bertanya ya. Jadi, untuk menambah pemahaman terhadap hukum Archimedes, dilakukan percobaan sebagai berikut dengan alat dan bahan, yaitu telur mentah, air, garam, wadah atau gelas, dan juga sendok. Berikut beberapa langkah percobaan Archimedes. Pertama, masukkan air secukupnya ke dalam cup, lalu tambahkan 3 sendok garam. Setelah itu diaduk hingga larut. Lalu, masukkan telur ke dalam air campuran tersebut. Lalu telur dapat mengapung. Yang kedua, masukkan air sebanyak setengah cup. Lalu, campurkan 2 sendok garam dan diaduk. Setelah itu, masukkan telur ke dalam cup tersebut dan dicampur lagi dengan air murni dapat menunjukkan bahwa telur tersebut dapat melayang. Yang ketiga, masukkan air secukupnya ke dalam cup. Lalu masukkan telur untuk menunjukkan bahwa telur dapat tenggelam. Kesimpulan pada percobaan ini, telur akan melayang atau terapung apabila dimasukkan ke dalam air yang telah dilarutkan dengan garam. Hal ini dikarenakan massa jenis air yang sebelumnya lebih kecil daripada massa jenis telur dan juga massa jenis air akan bertambah apabila dicampur dengan garam, yang membuat massa zat cair akan lebih besar dari massa jenis telur sehingga menyebabkan telur menjadi terapung. Hubungannya dalam bidang ilmu teknik sipil itu apa sih? Hubungan Archimedes sama teknik sipil tuh ada banyak tahu. Yang pertama ada bangunan terapung, digunakan dalam desain bangunan terapung seperti jembatan apung atau rumah sakit. Dengan memanfaatkan gaya apung, struktur ini dapat mengambang di atas air. Yang kedua, bangunan bawah air, seperti terowongan bawah laut atau pondasi jembatan. Prinsip Archimedes digunakan untuk mengkalkulasi gaya apung dan berat agar struktur tetap stabil. Oh, dermaga apung yang biasanya kita lihat di Ampera juga kan? Dermaga apung itu untuk mendapatkan kapal pada suatu ponton yang mengapung di atas air untuk mengantisipasi air pasang surut laut. Betul banget. Dan yang terakhir, dalam proyek penyelaman dan penggalian di bawah air, perhitungan prinsip Archimedes digunakan untuk mengelola, angkat air, dan kontrol apung selama konstruksi. Jadi, prinsip Archimedes membantu insinyur sipil merancang dan mengelola struktur yang berinteraksi dengan air atau cairan lainnya untuk mencapai stabilitas dan keberhasilan suatu proyek. Oh gitu ya, sekarang udah mulai ngerti nih. Kalian ada nggak sih contoh soal atau video pembelajaran biar kita lebih paham? Ada dong, kebetulan ada video pembelajaran nih. Yuk kita lihat sama-sama. Berikut adalah contoh soal hukum Archimedes terhadap dunia teknik sipil. Diketahui sebuah kapal selam dengan volume 40 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam zat cair yang massa jenisnya 1.500 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, maka benda akan mengalami gaya ke atas sebesar. Baiklah, kita mengetahui volume kapal selam sebesar 40 meter kubik dengan massa jenis air yaitu 1.500 kg per meter kubik. Kita juga mengetahui gaya gravitasi bumi yaitu sebesar 10 meter per second kuadrat. Maka yang ditanya, kapal selam akan mengalami gaya ke atas sebesar. Jawabannya adalah kita menggunakan rumus FA sama dengan U dikali gaya gravitasi dikali volume kapal selam sama dengan 1.500 kg per meter kubik dikali dengan gaya gravitasi yaitu 10 meter per second kuadrat
dikali dengan volume kapal selam yaitu 40 meter kubik. Maka dari perkalian tersebut kita mendapatkan hasil 600.000 kg kali meter per second kuadrat. Maka kita bisa mengkonvers kilogram meter per second kuadrat menjadi newton, yaitu sebesar 600.000 newton. Sebuah kapal terapung pada zat cair dengan massa jenisnya 1.500 kg per meter kubik. Seperti gambar di bawah ini, jika bagian yang tercelup kapal yaitu 2/5 dari volume kapal, maka massa jenis kapal tersebut yaitu diketahui massa jenis air yaitu 1.500 kg per meter kubik. Volume kapal yang tercelup yaitu 2/5 dari volume kapal. Maka yang ditanya berapa massa jenis kapal tersebut, yaitu FA sama dengan berat kapal. Kita ubah persamaan FA menjadi massa jenis air dikali gaya gravitasi dikali dengan volume kapal yang tercelup sama dengan massa dikali gravitasi. Kita ubah persamaan massa menjadi massa jenis kapal dikali dengan volume kapal. Karena kedua persamaan itu terdapat gaya gravitasi, maka gaya gravitasi itu kita coret, kita hilangkan, sehingga mendapatkan persamaan baru yaitu massa jenis air 1.500 kg per meter kubik dikali dengan volume kapal tercelup yaitu 2/5 dari volume kapal tersebut, sama dengan massa jenis kapal dikali dengan volume kapal. Didapatkan hasil dari perkalian tersebut, massa jenis kapal tersebut yaitu sama dengan 600 kg per meter kubik. Insinyur Supil. Macam tak betul je budak ni. Second